Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran PAI. Kami kelompok 2 terdiri dari anggota kelompok kami yaitu Khairul Anam. Yang kedua yaitu saya sendiri, Dara Sifa Sakinah. Yang ketiga ada Diana Saraswati. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut memiliki arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Arif Saderman mengemukakan arti media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim. Zakiah Derajat mengatakan media pendidikan sama dengan alat pendidikan, sarana pendidikan. Namun secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap proses dan menyusun informasi visual atau verbal. Di sini saya akan menjelaskan jenis media pembelajaran. Pengelompokan media menurut salah satu para ahli yang bernama adalah Bertsch. Dalam bukunya A Taxonomy of Communication Media, dia menulis bahwa media memiliki 3 ciri-ciri, yaitu suara atau audio, yang kedua adalah visual atau gambar, dan ketiga adalah motion atau gerak. Menurut Bertsch, dia mengelompokkan media menjadi 8 kelompok. 1. Media audio motion visual. Media audio motion visual merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu suara. Media ini bentuk objeknya bisa dilihat dan terdapat gerakan. Media ini yang paling sempurna dan paling lengkap. Contoh jenis media audio motion visual ini adalah film bergerak, televisi, dan video tape. Yang kedua adalah media audio still visual. Media audio still visual merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu suara. Media ini bentuk atau objeknya bisa dilihat tetapi tidak ada gerakan. Contoh jenis media audio still visual ini adalah slide bersuara, film strip bersuara, dan rekaman televisi dengan gambar yang tidak bergerak. Yang ketiga adalah media audio semi motion. Media audio motion merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu suara dan gerakan. Media ini tidak bisa menampilkan gerakan yang lengkap atau utuh. Contoh jenis media audio semi motion ini adalah TV-board. Yang keempat adalah media motion visual. Media motion visual merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu gambar atau visual dan juga objek yang tidak bergerak. Contoh jenis media motion visual ini adalah film bisu atau yang bergerak tetapi tidak memiliki suara, terus pantonim dan lain-lain. Yang kelima adalah media still visual. Media still visual merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu objek atau bentuk. Tetapi media ini tidak memiliki gerakan atau motion. Contoh jenis media still visual ini adalah film strip, grafik, gambar, halaman cetak, dan lain-lain. Yang keenam adalah media semi motion atau semi gerak. Media semi motion atau semi gerak merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu garis dan tulisan. Contoh media semi motion ini adalah teleutograf. Yang ketujuh adalah media audio suara. Media audio suara merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu suara atau audio. Contoh jenis media audio suara ini adalah radio, rekaman, telekomunikasi, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah media cetak. Media cetak merupakan media yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu tulisan atau simbol-simbol verbal. Contoh jenis media cetak ini adalah modul, buku, buletin, jurnal atau majalah ilmiah, komik, poster, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan presentasi tentang karakteristik media pembelajaran. Jadi di dalam media pembelajaran memiliki suatu sifat tertentu atau sering kita namakan yaitu karakteristik, dan setiap karakteristik memiliki perbedaan satu dengan lainnya yang dapat kita lihat atau kita kaitkan dengan berbagai segi pandang. Contohnya dari tokoh Syah Pram melihat karakteristik media dari segi ekonomis, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakainya. Saya akan menjelaskan pengelompokan mengenai media pembelajaran yang telah dilakukan oleh para ahli. Pertama, 1. Media grafis.
Media grafis memiliki karakteristik yaitu bersifat nyata, dapat menyelesaikan masalah dalam bidang masalah apa saja, segala usia baik tua maupun muda, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media ini termasuk tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan pelaksanaannya sangat mudah sekali. Terkadang memiliki ciri abstrak pada jenis media diagram, merupakan ringkasan visual atau suatu proses, dan mengandung pesan yang bersifat komunikasi secara lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara, atau dapat dikatakan secara interpretasi. 2. Media audio. Media audio memiliki ciri atau karakteristik sebagai dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu sehingga dapat mudah dipindahkan dengan jangkauan yang sangat luas. Pesan yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran dapat direkam dan dapat diputar berkali-kali sesungguhnya. Media ini juga dapat mengembangkan daya pikir otak sehingga siswa dapat berimajinasi dan merangsang semangat dalam partisipasi aktif mendengarkan penjelasan materi. Bisa menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah. Sifat komunikasinya hanya satu arah, dan media ini sangat cocok digunakan untuk pengajaran musik dan bahasa. Selanjutnya, 3. Media proyeksi diam. Media proyeksi diam memiliki karakteristik umum yakni pesan yang disampaikan guru yang isinya sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara bersamaan. Guru menjadi kontrol atau pengatur dalam penyajian media ini. Cara penyimpanannya praktis dan tidak sulit, dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Penyajian objek gambaran secara diam pada media dengan penampilan visual saja. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan yang tertutup agar mudah dilihat. Media ini termasuk media yang memerlukan biaya yang lebih mahal dari kelompok media grafis. Media ini pun sangat sesuai sekali dalam pengajaran keterampilan siswa, sesuai untuk belajar secara individual atau berkelompok. Kemudian media permainan dan simulasi. Karakteristik atau ciri dari media ini yaitu terdapat keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara aktif dalam proses belajar. Pesan guru ketika proses pembelajaran tidak terlalu begitu terlihat, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Media ini dapat memberikan umpan balik langsung, dapat memungkinkan menerapkan konsep-konsep atau peran-peran dalam situasi nyata di masyarakat, memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran, mampu meningkatkan kemampuan komunikatif pembelajaran siswa. Media ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan pelajar yang sulit belajar dengan metode tradisional, dan dalam penyajiannya mudah dibuat serta diperbanyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.